neraka tuh di mana? Gua kemarin aja sudah ditunjukin sama Tuhan Yesus, gua udah dikasih Rolls Royce dengan seluruh pasukan malaikat. Pengawalan seperti pas pampres gua di surga. Dan gua rumahnya di Yerusalem baru. Apa? Kisahnya gimana? Iya, jadi teman saya dapat penglihatan tentang surga. Saya dilihat naik Rolls Royce dan dikawal seperti pas pampres oleh malaikat-malaikat bersayap kan. Aduh Bang Uga, ini Bang Uga kok bisa begini? Saya bilang inilah upah memberitakan Injil di surga. Lalu teman saya juga dapat penglihatan, saya dapat istana itu 10 kali lipat dari besarnya dari istana negara, itu dari emas bercahaya, lalu saya duduk di atas tahta bermahkota berlian. Nah, jangan-jangan dia nipu. Kalau mendingan kalau yang mimpi sendiri gue percaya. Udah berkali-kali masalahnya, udah banyak yang dapat penglihatan. Kalau udah sampai 100 orang gimana? Kok bisa nipu sih? Kalau 1 orang bisa nipu, kalau udah 100? Jelas ya? Apalagi yang mau ditanyain? Udah berak aja lah si Juma. Tobat lo Juma daripada lo jadi tukang sayur. Jelas ya? Jadi gini loh, Mbak, gini loh ya, masalah Roh Kudus perempuan. Kalau kita perhatikan, ketika label-label yang diberikan ke Roh Kudus itu seperti perempuan. Misalnya seorang penolong. Aku akan mengutus seorang penolong. Penolong itu sebenarnya disematkan kepada siapa? Kepada Hawa. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Tuhan ngomong gitu kepada Adam kan di Kejadian pasal 1 kan. Lalu di Yohanes pasal 15 juga dikatakan aku akan mengutus seorang penolong. Penolong itu identik dengan perempuan. Terus yang kedua, kata yang kedua, penghibur. Penghibur itu siapa sih? Bukankah Tuhan itu penghibur? Nah, kalau penghibur itu ada biasanya disematkan kepada perempuan, wanita penghibur. Nggak ada cowok penghibur. Ya, pasti wanita penghibur karena sifatnya menyayangi, mengasihi. Nah, sifat perempuan. Boleh terus pemberi. Nah, kita harus belajar gitu. Jadi gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi babunya Bang Luga bahwa babunya Juma udah datang. Bang Luga dengar dulu. Silakan. Biar Abang bisa menjelaskan kalau memang mau menjelaskan. Tadi kan Abang bilang Roh Kudus itu identik dengan seorang perempuan. Lalu Abang kaitkan dengan di kejadian penciptaan Hawa yang dimaksudkan Tuhan sebagai penolong untuk Adam. Identik nggak itu Bang? Identik nggak? Atau analogi itu udah benar nggak? Abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Betul, aku masih mikir loh itu Bang. Atas dasar apa gitu ya, Abang bisa? Oke, gini. Gini. Cakap sama dia ini suka-suka hati aja. Sebentar. Kenapa kau belangku babunya Bang Juma? Kenapa kau belangku babunya? Hah? Duga? Kenapa kau belangku babunya? Sebentar dulu. Iya, apa masalahku sama kau rupanya? Tiba-tiba ngomong gitu. Apa urusannya? Apa urusannya Roh Kudus dengan babu? Coba, apa? Apa urusannya? Sebentar dulu. Suka-suka Iya, sebentar dulu. Kau tersinggung kalinya kau, Bukan. Roh Kudus tiba-tiba kayak anak ini aja, kayak anak Chantar. Ancaman spiongot aku tengok udah cerita babu. Udah lanjut sama Ito tuh. Ito sama si Luga ini Ito. Kalau serius sekali naik tensi Ito nanti naik asam urat. Gak usah tanggapin kali. Ini. Hancur udah masuk habis dia kan. Nah itu biarin naik, lucu juga Bang Luga itu, biarin aja. Aduh, hancur suka hati yang ngomong kalau ngikutin dia gila gimana coba lah, setrum dia langsung kesetrum kan. Tengoklah aja cokornya, suka hati aja bicaranya, coba lah kemana-mana. Kalau kalau kita ngikutin narasinya lagi dia ada lagi tuh Bang, nabi di bawah Abang tuh, satu lagi nabi masih di level di bawah. Ini bukan nabi nih, ini udah bisa terbang nabinya nih. Umat buta silakan bertanya. Apa?
Kak itu Umat kan buta udah tidak tahunya akan kau kami bertanya. buta. Kami sudah mengetahui Napiri itu buta. Nggak usah kau sebut-sebutkan. Dipukuli luga kau nanti lama-lama. Tengoklah, kau bilang pula luga buta. Dari mana jalannya luga buta? Kau Napiri ini suka-suka hati kau aja ngomong. Nggak terima kau bilang luga buta. Marang aja kau. Wah, hajar kau nanti Napiri kau bilang pula luga buta. Mati kau. Kau bilang pula luga buta longor. Kau bilang enggak aja kau. Gimana tuh Pak Nabi juga? Gimana itu? Pak Nabi dibilang buta sama Napiri. Itu wah marah banget itu Bang Lender gara-gara abang dibilang buta sama Napiri. Iyalah. Nah, ini Kampung kan. ini bisa jadi versus ya, Nabi Luga dan Nabi Napiri versus ya. Ya di Bukit Golgota nanti dibikin jadwalnya ya teman-teman ya. Nah bang, itu karena nabinya beda sekte bang. Satu nabi dari karismatik, satu dari diskotik. Oh, ya, silakan. Judulnya antara dua nabi sekarang ya teman-teman ya. Adinda Ted, ada yang mau disampaikan ke Bang Luga, selesaikanlah dulu. Iya. Iya, selesaikan masalahmu itu sama Bang Luga. Ya itu memalukan itu aja dia. Lanjut. Iya, memang Roh Kudus itu dikatakan Yesus penolong begitu, tapi bukan seperti lalu merumuskan bahwa Holy Spirit itu perempuan, seperti apa yang dikatakan Allah kepada dirinya sendiri. Aku akan menjadikan seorang penolong, maka dibentuklah Hawa dari tulang rusuk begitu. Jadi aku agak bingung apa dasarnya Bang Luga bilang Holy Spirit itu perempuan. Ini bukan bicara masalah hubungan atau relasi antara manusia dan pencipta. Yang bisa dikatakan ketika ada perumpamaan 5 orang bijak dan 5 orang bodoh, Allah adalah mempelai laki-laki dan umatnya adalah mempelai perempuan. Kalau itu cocok. Tapi kalau Abang Luga bilang bahwa Holy Spirit itu adalah perempuan, itu kayak mana? Roh itu adalah perempuan. Begitu. Roh menjadi manusia, firman menjadi manusia, Yesus dikandung dari roh. Yesus laki-laki. Itu gimana Bang Luga? Silakan Bang. Ada yang lebih bisa Abang kasih pendapat gitu biar aku ini bisa mengerti begitu. Penjelasan termasuk dengan Roh Kudus itu adalah istrinya, itu harus dijelaskan. Iya, itu Bang, kenapa Abang bilang seperti itu? Nanti orang-orang yang mendengar jadi bingung kalau Abang rancu jadinya. Dan ada bukti-bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu istri Allah. Kalau tidak ada, nanti orang penasaran Bang, bertanya-tanya termasuk saya. Ya, silakan Luga. Luga Nabi. Oh iya, Pak Nabi, silakan dijawab. Apa maksud Anda ngomong begitu kata itu? Jangan malu-maluin gitu kata itu tuh. Luga, bangun. Ketrum tadi, ketrum. Hajar. Luga. Luga. Wah, kenapa begini si Luga sekarang ya? Jangan-jangan kualat ya. Mute lagi. Mute bisa. Di mute bisa. Oh, nggak ada suaranya Luga. Turun dulu. Nanti masuk lagi, naik lagi. Coba turun dulu. Habis itu naik lagi. Dia sengaja itu nggak mau ngomong. Tapi gini loh ya Bang Luga, karena ini kan pastilah banyak yang mendengarkan. Jadi Abang harus bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan atau itu karena kehilapan dalam berkata-kata, ya kata maaf, bisa maafkan saya atas perkataan itu yang tidak bisa saya buktikan, bisa juga Abang sampaikan. Jadi Abang bebas dari penilaian yang salah
dari orang lain terhadap abang gitu loh bang. Ya, sambil menunggu Luga bangkit dari ketiga, coba kita tanyakan ke Napiri. Gimana itu menurut kamu, Napiri? Silakan. Ya gimana apanya? Ya, kata si Luga, Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Menurut kamu gimana? Kapan dia nikah? Ya, Terus ya, siapa yang jadi dayang-dayang ketika menyambut tamunya siapa gitu? Kapan nikahnya? ya. Itu kan materinya Luga. Nah, saya ini SKS-nya belum nyampe situ, jadi saya belum paham itu. Baru SKS tingkat lamaran baru ya. Oke, siap. Lanjutkan apa yang kamu bisa aja. Ya, kan gini, ya kan? Manusia pertama itu kan Adam, ya kan? Setuju nggak? Ya terus Nah, terus dia ini asalnya nih dari mana Adam ini? Kan gitu. Kalau dia nih manusia pertama. Terus kemana Ya. ini? Ya siapa yang mau diskusi? Ya terus lah kau bicara. Kau bicara kemana nih? Terus. Ya kau ketawa. Ya udah, Bang Blender atau siapa? Ya kau bicara apa ini sekarang? Bang Nafiri kayak gitu bang, Bang Lord Nafiri suka bikin ketawa bang. Ya, Iya, makanya. ini kalau Blender ini saya anggap ini apa ya, penjaga pintu aja lah. Yang silakan masuk. Cakap aja kau terus. Enggak bisa Kau jadi mau narasumber. menjelaskan kamu apa ini sekarang? Itu lo ngomong apaan? Gua nggak paham. Ya, saya tanya sama Bang Billy aja dah. Kan kita kan tahu 3 agama besar kan, Kristen, Muslim sama Yahudi. Ini sama-sama meyakini manusia pertama itu Adam dan Hawa, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau Adam manusia pertama, ini Adam ini pertama kalinya itu adanya tuh di mana? Kan gitu. Tinggal di mana? Apakah tinggal di planet Mars atau di Pluto atau di bumi atau di surga gitu? Di kos-kosan daerah Lenteng Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang kayak begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Ini saking ada oten ya. Masa pertanyaan seperti ini aja Bang Billy nggak bisa jawab, tinggal di kos-kosan. Menurut yang kau pelajarin berdasarkan kitab kau yang kau pelajarin, Adam itu dari mana? Ya, Luga udah minta permintaan naik lagi, minta kursi 1 ya. Siapa yang mau menyediakan kursi untuk Bang Luga? Untuk si Nabi. Ya oke, kalau dari Yahudi nggak bisa jawab, Muslim nggak bisa jawab, kita tanya aja yang sudah ke surga, Bang Luga. Kau aja bertanya, kami menjawab. Udah, silakan. Kami kasih kesempatan kau bertanya. Ya, ini antara Napiri dan Luga. Coba kita dengarkan ya. Ini Nabi ya, Nabi katanya. Silakan Nabi, Pak Nabi Luga, silakan ditantang sama Napiri itu. Wah, sepertinya device Pak Luga, Pak Nabi rusak ya. Rusak. Itu tadi Iya. memang dari kesetrum tadi tuh. Iya, dimakan itu ngamuk-ngamuk dia makan makan ini dia setrum. Device-nya lagi dihack. Iya, dihack sama bininya Allah Bapa yaitu Roh Kudus. Sakit hatinya difitnah-fitnah begitu. Lama-lama kita ke bawah linglung juga ini kayaknya. Ya, kita ikutin aja, Mi. Daripada Luga. nggak ada kerja. Bang Luga timbunan. Ya, timbunan apa itu?
Bang Luga Timbunan, puji tukang, puji tukang. Halo, Nah, udah hidup lagi dia, bangkit Iya. dia di hari ketiga. sudah Silakan. kedengaran suara saya? Udah, Itu udah. passwordnya, Pepe. Itu Ya, password. silakan Nafiri tanyakan langsung ya sama yang sudah pernah ke surga katanya. Akhirnya, Mati lagi. oke ya. Harusnya kita orang beragama itu tidak anti tentang surga. Ya kalau memang surgamu lebih bagus, ceritakanlah bagaimana kondisi 72 bidadari. Iya kan? Kenapa kita harus anti tentang surga? Kalau ada ngomong surga, cek. Ya kalau surga lebih bagus, ceritakanlah. Ujung-ujungnya juga 72 yang lu ceritain. Surga Jangan kita anti tentang surga. Kalau memang Yang kita nggak ditanya Lot Nafiri bukan masalah bidadarinya. Silakan Lot Nafiri diulang pertanyaan sama si Nabi. Silakan. Udah Nafiri, diam dulu kau. Jangan recokin dulu kau Nafiri. Ku banting nanti pala kau. Kau yang recokin kau di sini. Kau kadang-kadang benar, kadang-kadang aneh kau. Bajigur, kadang-kadang ini anak benar kan ya. Ya, gimana Nafiri? Dibilang Diam dulu begitu kau. kamu. Gimana Oke, Nafiri? gitu. Kembali dulu. Enggak, Silakan, Ibu. Napiri tadi mengatakan surganya Luga di jalan perjuangan katanya. Gimana itu? Betul itu? Hah? Jalan perjuangan Gang Harapan nomor berapa gitu tadi? Nomor berapa Napiri? Surganya Luga. Ini lama-lama nih anak ini memang harus dilelepin nih palanya ke lautan api nih. Udah Nafiri, blow kenapa on ini. ketika Dulu benar ada- ini anak. Tapi sekarang gue Kenapa ketika ada luka kamu diam Nafiri? Ada apa ini? Takut tuh. Tadi berani kali. Senang kali. Nafiri. Oke, kembali lagi ke tema yang tadi ya, bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Ya memang group ini kan cuma terdiri dari dua jenis kelamin ya. Yang satu laki-laki mewakili Allah Bapa, ya perempuan ini mewakili siapa? Kalau bukan mewakili Roh Kudus ya mewakili siapa? Nggak mungkin mewakilinya Tuhan atau kucingnya Tuhan. Tentu mewakili Tuhan juga, yaitu Roh Kudus. Kalau perempuan bukan gambar dari Roh Kudus, memang perempuan ini kan digambar siapa? Gambar dari monyet, gambar dari kucing. Oh, Luka, aku mau nanya, merek Kalau handphone saya lu apa diciptakan Tuhan gambar dari Bapa di surga. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, Bukan. kalau perempuan tidak mau disamakan dengan gambarnya Tuhan, lalu perempuan ini gambar siapa? Luka, aku mau nanya, itu merek handphonenya apa? Kok merah terus sinyalnya setiap naik komal? Masih open. Oh, iya. Karena masih oten. Iya betul. Karena masih oten kayak gitu. Gak ada bagus-bagusnya dari dulu naik komal begitu terus. Kenapa itu Luka? Karena masih oten tuh. Oh, loh. Aduh. Itu memang Aduh. itu benar-benar itu. Aduh. Iya. Masih ada aja. Udah turun ya masih ketinggalan di bawah. Aduh, Mak. Ya Allah, kenapa begitu itu? Bang Inspirasi naikin Pak Denny, Bang Inspirasi. Bang Inspirasi, Ini gini. Mica Bang Inspirasi. sama Luga lagi jalan-jalan beli takjil sore ini. Alah, tadi ada Luga gak berani kau. Turun dia berani kau cakap. Banyak kali kau. Bener banget Nafiri. Banyak kali kau. Tadi ada dia gak berani kau ngomong. Udah turun dia berani kau ngomong. Ayo bang. Banyak kali takut kau. Ntar naikin lagi bang Luga bang. Ya nanti minta naik. Ya teman-teman moderator 10 ini, yang kosong ini buat Oten ya, jangan naik yang Muslim dulu ya. Silakan. Selamat pagi. Silakan Bang Blender. Selamatkan siang, sore. Kalau Pak Denny ini Kristen syariat nih.
Dia tanpa blender. Ya, riat. Mengikuti firman Tuhan ya kan. Iya Nah, toh. banyak Harus. Pak Denny, banyak teman-teman Kristen juga mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, ketika mereka tidak mengikuti firman Tuhan disebut apa itu Pak Denny? Ya bukan Kristen. Nah, jelaskanlah Piri, bukan Kristen kau kan? Betul. Jadi, Jadi- Ditolak sama Tuhan Yesus. itulah. Jadi tempatnya di mana itu? Pak Denny? Nyala engkau. Nyakau Napiri. Itu tidak mengikuti firman Tuhan ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Artinya apa yang tertulis yang diikutin ya, Pak Denny ya? Iya toh. Iya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, emang ada tertulis Yesus mengajarkan ke gereja? Nggak ada. Gimana? Jadi gimana itu? Tertolak dong. Nggak ada perintah hari Minggu ke gereja itu nggak ada perintahnya. Nah, bagaimana dengan mereka yang ke gereja hari Minggu? Tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Aduh, hancur perpuluhan. Hancur. Ya, Gurunda monitor. Bang Kores naik Bang Kores. Pak Gurunda Denny monitor. hari apa Pak Denny? Cek. Ibadah saya setiap hari. Ayo. Oh, ibadah Korea apa? Napiri. Setiap menit, detik. Congor kau itu setiap menit detik banyak kali gaya. Kau aja nggak paham. Apalah rupanya ibadahku tuh apa yang kau baca, apa yang kau doa? Ngapain kau rupanya? Bang Kores naik Bang Kores. Udah lama nggak naik. Silakan Bang Kores. Gurunda monitor. Sudah monitor kah Gurunda? Apa rupanya yang kau ibadahin, Napiri? Tunggu dulu, Pak Denny ibadah enggak hari Minggu Nggak. atau hari Sabtu Advent? Setiap hari. Setiap hari bersujud aku. Ayo. Ini Bang Firi mengatakan setiap menit ya Bang Lord atau apa mengapa pasti ada dan itu ada di Alkitab kok, Bang. Abang pasti tahu aja kenapa Abang melakukan itu. Ya, halo. Itu lanjut itu. Rakit dari tadi. Itu lanjut. Menanggapi Abang Lord Nafiri dan Bang Blender sekaligus ya mungkin Ya, gini. Oh, iya, Setiap hembusan napas kita ini adalah anugerah kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan, maka setiap detik, setiap menit kita bersyukur itulah ibadah kita kepada Tuhan gitu. Ngarang aja kok. Bersyukur tiap hari. Ngarang aja kok. Ibadah itu apa rupanya? Ibadah tuh bersyukur. Terus? Apa lagi? Cuma itu aja? Iya. Nah, Cuma itu aja, bagaimana bersyukur ini kan bagaimana bersyukur ini ibarat mata air keluar lagi cabang-cabangnya. Kalau anak kecil itu senang dikasih hadiah sama bapaknya, pasti dia loncat-loncat. Ada yang loncat-loncat, ada yang guling-guling, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang langsung meluk bapaknya. Nah, Sampai itulah guling-guling bentuk, dikasih hadiah apa rupanya? itulah bentuk ucapan syukur dari seorang anak gitu loh. Enggak. Sampai dia berguling-guling, hadiahnya apa rupanya dikasih? Sampai dia berguling-guling. Ya bantal guling. Bantal guling. Dulu kau waktu kecil dikasih apa?
Ya, tahu. Kelereng, Kalau kelereng, waktu kecil dikasih apa? kelereng, Hah, kelereng. Terus kelereng. guling-guling kok, dikasih kelereng. Bukan buat nabok Pak Blender. Oh, gitu. Biar Guling-guling, otaknya bukan. waras. Oh, gitu. Otak waras. Nanti kelerengnya tak ketapel kan. Makin gila aja kok lihatnya. Kok makin gila aja kok nampir ya. Aduh, kalau lagi pakai sempak nih enggak? Pakai sempak. Lagi di pohon, di pohon. Di pohon. Panas, makin gila aja lagi gini. Aduh, kacau gua. Hei. Itu tengok itu. Coba nasihat itu. Dia ini Kristen itu. Iya, iya, iya. Tapi gini, Coba. gini loh Bang Nafiri, kan kalau kayak ada benar yang kamu katakan itu. Jadi di Kolose 3 ayat 23 begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kita kan beribadah kepada Tuhan kan? Dan bukan untuk manusia, artinya seluruh aktivitas mulai dari bangun tidur sampai masuk tidur itu kita kerjakan seperti kita mengerjakan kepada Tuhan. Begitu, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan sampai makan minum pun makan minum untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Gimana Bang Nafiri? Gimana kalau makan, doa orang Kristen kalau makan gimana doanya? Kalau orang Yahudi kan baru fataruna ya lam syakon hebet faro. Amin. Nah, Kristen gimana doanya? Ya, doa itu kan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, WDW selamat sore. Ada yang dari Kristen apa Islam WDW? Dari Islam Pak, dengerin aja. Oh, dengerin aja di bawah aja ya Pak ya, kursi buat ini Jadi ya Pak. Kak Buat Kristen Teti Pak. doanya buat makan, tadi kan saya dengar ada doa buat makan. Nah, doa Iya. makan ya Yahudi kan jelas baru kata Adonai oleh Nikolam syakoni hebet faro amin. Gitu. Kalau Kristen doa makannya gimana? Iya, Yesus mengajarkan kita apa saja minta aja. Minta saja kepadaku dalam segala hal minta. Jadi ketika kita makan, kita minta supaya makanan itu diberkati Tuhan, buat kita menjadi Contohin dulu, Jadi- contohin gimana doanya. Hah? Coba, Ya, kita mau dengar doanya gimana. Kalau Yahudi kan baru kata Adonai ini melek kolam syakoni hebet faro amin, selesai makan. Kalau Kristen gimana? Coba. Contohnya gini, ya Tuhan, Ya. terima kasih buat makanan ini yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Kiranya Tuhan memberkati makanan ini sehingga makanan menjadi kesehatan yang dapat kami gunakan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Gitu Bang. Kalau untuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya nggak? Kalau ada Yahudi kan ada asyar hadam mau para kalim. Kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada nggak doa orang Kristen? Katanya kan tadi setiap menit mau kemana aja kita berdoa. Nah, ada nggak tuh doa untuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi? Terserah. Doanya doa bebas. Iya gitu Doanya loh. doa bebas. Terserah. Contohnya ketika Doa saya bebas. mau mandi, air mandi saya pegang. Tuhan, kiranya air mandi ini dapat mentahirkan tubuhku dari debu-debu atau dari segala sakit penyakit. Bisa. Oh. Iya, Pak Billy. sedang mau minum, ambil air putih. Tuhan, kiranya air putih ini memberikan kesegaran buatku. Sakit penyakit lepas. Amin. Gitu bisa. Maka Ya, dalam Bapak. sebenarnya kita minta. Yesus bilang gitu, Bang. Ya, kalau konsepnya Pak Billy, kalau mau mandi itu harus ada doanya. Jadi ini sebenarnya konsep yang terlalu kaku. Karena apa? Karena kalau tidak hafal doa mandi, maka orang itu tidak akan mandi-mandi. Ini kan kabrul kalau begini, Pak Billy. Otakmu yang nggak bro. Gimana? Orang-orang Yahudi kalau mau mandi, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dia sudah hafal doanya. Emang kau nggak pernah apa doamu? Bisa diimprovisasi doamu. Iya, misalnya dia mau mandi, tiba-tiba dia lupa hafal doa mandi. Berarti dia nggak mandi-mandi Sudah dong. diajarin. Memang Satu kalian bulan. yang lupa. Kalau kan doa kalian kan improvisasi. Do mi fa sol la si do bisa sol mi fa sol re mi. Bisa kalian improvisasi, makanya bisa berubah-ubah doanya. Kalau gitu ya sama aja. Apa bedanya Yahudi sama Muslim? Masuk WC keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau lupa kaki kanan, wah
nggak bisa keluar WC. Lihat aja nih, lihat kalian. Cara baca, cara tulis kan dari mana? Nggak sopan kalian. Dari kiri ke kanan, nggak sopan kalian. Kalau kami dari kanan ke kiri, sopan. Itu Aturan. pertanyaannya, emang Tuhan ada di kanan di kiri? Kan nggak ada. Tuhan tuh ada di mana-mana. Jadi mau baca Saya bukan kiri, bicara Tuhan di kanan di kiri. Itu Kita nggak bicara. masalah. Kalau kau bilang soal sopanan tadi, ya kan? Aku ajar lah kau. Kalian menulis Oke, dari oke. mana? Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy. menanggapi yang Bang Billy bilang menulis dari kiri ke kanan. Oh, cerita. Itu sabar dulu sabar dulu. Ini kan tentang masalah kesopanan. Yesus sendiri mengajarkan kesopanan. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Bagaimana? Kanan semua. Yang ajar kiri siapa? Macam Suka mana hati aja ini? orang nih. Orangnya suka hati aja. Orang yang atur Tuhan. Penting aku nengoknya ya. Orang yang atur Tuhan, bukan Tuhan yang atur orang ini. Makanya enak kali kayak gitu. Udah dia ngatur Tuhan, habis itu mati masuk surga apa? Demon lah kami, demon. Enggak aja. Coba aku tanya dulu. Menurut ajaran kalian, Kristen, Bang, aku tanya sama Islam, bagaimana kalian kalau habis kamar mandi doanya gimana? Nanti kita tanya, Oten gimana doanya? Tadi kan doa makan udah kita dengar. Nanti doa kamar mandi gimana? Coba. Islam gimana doanya? Kalau nggak hafal doa makan berarti satu hari di atas meja cuma melototin makanan, nggak makan-makan. Kan gabrul. Ini Yahudi nggak mungkin nggak hafal. Makan. Aku nih kalau amin kelar. Anak saya yang umur 9 tahun hafal. Justru kau yang nggak, karena kalau nggak hafal kau, aduh mau ngomong apa ya? Kemarin udah ngomong kayak gini modelnya. Improvisasi lah. Tapi kayak gimana ya bikin lagi ya? Nah, kan jadi makanan nungguin improvisasi masuk. Gini loh, ada juga doa yang diajarkan oleh Yesus. Ada doa Bapa kami. Itu sudah merangkum semua, mulai dari penyembahan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Udah dirangkum di situ. Bahkan sampai diatur juga, cukupkanlah makanan kami supaya tidak jadi sakit penyakit. Iya kan? Supaya cukupkan makanan jasmani supaya kami tidak sakit kolesterol, asam urat. Cukupkanlah berkat-berkat buat kami supaya tidak menjadi serakah. Ada diatur begitu, lalu kita bisa mengembangkan gitu loh Bang. Ada satu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang percaya pada waktu itu. Nah, kita buat makan. Nah, kalau doa habis kamar mandi, habis berak, gimana? Enggak, lanjutkan sampai selesai tuh. Ampunilah. Itu ada minta pengampunan ya, doa Bapak kami itu ada minta ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Bang Zul dan Waalaikumsalam yang lain. Iya Bang Denny. Ya jadi ada di situ minta pengampunan ya, doa Bapak kami. Jadi nggak ada penebusan dosa karena masih minta ampunan. Lanjut. ya, itu menurut ajaran kalian di Kristen, Nabi Adam itu ya, dia kan makan buah pengetahuan. Benar? Iya. Benar dia memakan. Iya, dikasih Hawa. Benar. Oh, dan Hawa juga memakan. Nah, di Kejadian 2:17, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Mati Adam. Jadi kalian keturunan siapa? Ayo. Jadi gini, Bang, mati di sini bukan mati secara fisik, Bang, tetapi ada orang kalau sudah mati, dia nggak ada rasa apa lagi, putus hubungan dengan Tuhan, begitu. Pada waktu ini perkataannya kau akan mati. Iya, mati. Itu menuju ke fisik loh. Enggak selalu. Jadi, kenapa dikatakan mati karena apa lagi? Enggak ada disebutkan mati karena apa? Enggak selalu mati secara fisik, Bang, mati rohaninya. Astaga, inilah. Cobalah. Tidak ada dinyatakan situ. Kejadian berapa mati. tadi, Bang? Kejadian 2:17. Kejadian 2. Coba kita sapa dulu Gurunda, Bang Lender. Assalamualaikum Gurunda. Udah monitor kah? Enggak, di sini baru selesai azan. Aku baru baru selesai azan. Oke, siap. Asar.
Jadi contohnya Bang Blender dalam kehidupan sehari-hari ini firman ini kan bukan berlaku pada saat itu dikatakan di situ saja, tetapi firman itu dikatakan sampai pada akhir zaman. Contohnya, jadi kita buat relevansinya ya, ketika Adam memakan buah pengetahuan lalu dia akan mati, ada satu pelanggaran di sana, ada ketidaktaatan di sana kepada Tuhan, ada ketidakseriusan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Maka ketika kita melakukan itu di saat ini atau generasi yang akan datang tidak taat, ya mati secara rohani. Gitu Bang. Tidak ada dikatakan mati secara rohani itu. Di situ kau pasti akan mati pada hari itu juga. Mati hari ini juga. Tapi mati enggak? Mati rohani. Tapi mati enggak waktu itu Adam dan Hawa? Tidak kan Bang? Loh, ini menurut Bible. Ayat di sini. Ketika dia makan buah pengetahuan itu dia mati. Iya Bang. Tapi enggak mati kan Bang? Tapi begini loh, dikit-dikit Bang Blender, dikit. Yang punya kitab tuh ada di sini. Saudara kita Billy ini kan Judaism, praktisi Judaism. Nah, dia punya perjanjian lama itu kan Torah. Nah, mereka tuh yang punya tidak mengimani adanya dosa waris loh. Nah, ini yang kadang perlu saudara-saudara Kristen juga pikirkan ya. Yang punya kitab ini perjanjian lama, Torah ini tidak mengimani di kejadian ini bahwa Adam melahirkan dosa waris. Mereka yang punya kitab loh. Gimana itu Abang Billy? Apa teman saudara Judaism ini, praktisi Judaism ini mengimani adanya dosa waris karena Anda yang punya kitab ini? Silakan Bang, sedikit. Konsep dosa waris tidak dikenal oleh para nabi, tidak diajarkan oleh Tuhan, ya. Karena tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan itu mobil, rumah, harta ya Bang. Janda bisa diwariskan. Tapi kalau dosa nggak bisa diwariskan, kenapa begitu? Apakah dosa begini? Ketika nanti orang Yahudi mati ya, ini ada kisahnya. Dia akan masuk ke portal pertama di Gua Makpela yang ada di Palestina itu, di Hebron. Masuk situ karena ada kubur Adam di situ. Nanti orang itu akan bilang, ya wahai Adam, kami mati ini gara-gara dosa yang kamu turunkan, dosa waris yang kau turunkan. Terus Adam bilang begini, oh begitu anakku, betul. Mari kita lihat, aku hanya melanggar satu kesalahan saja. Mari kita lihat pelanggaranmu lebih banyak mana. Wow, ternyata manusia setelah Adam lebih banyak pelanggarannya termasuk kita. Makanya bukan Adam itu mewariskan dosa, nggak ada yang diwariskan dosa itu. Nyatanya dosa atau pelanggaran kita lebih banyak dari Adam. Adam cuma satu saja. Kita suka berbohong, suka mencuri, suka banyak. Makanya Adam tuh lebih soleh dari kita. Jangan salah loh, Nabi Adam itu adalah seorang nabi yang hidupnya benar di mata Tuhan. Cuma satu kesalahan, sama dengan Musa. Satu kesalahan saja. Itu dia pukul batu itu. Kan begitu. Apakah kita lebih hebat dari Adam? Tentu tidak. Siapa kita? Makanya nggak ada dosa diwaris-warisin. Makanya yang bisa tadi duit di bank dan sebagainya, bisa mobil, tapi dosa nggak bisa diwarisin. Masya Allah, makasih Bang. Ya, kita sambut dulu Bunda. Ini only one. Ya, only one. Ini Kristen santun juga ini Bunda Rama. Ya, silakan yang lain. Iya. Only one. Tetap satu tapi faktanya 3 ya. Lanjut, gimana nih, siapa nih yang diskusi nih? Jadi janda tadi bisa diwariskan juga Bang Billy ya. Kalau janda kau sensitif kali, kalau ngomong masalah janda sensitif kali kau. Bang Blender, Bang Blender. Di bawah. Kalau di Kristen itu dia dosa waris, dosa diwariskan. Tapi kalau kita di Islam itu pahalanya diwariskan. Ada 3 yang bisa diwariskan. Pahala jariah, sedekah jariah, anak bermanfaat sama. Jadi ada kisah yang begini soleh. saudara. Ya, ada begini kisah saudara-saudara ya. Jadi di surga itu kemarin kita sudah kupas, ada sungai yang dari susu, dari anggur, dari madu dan sebagainya, itu ada 4. Nah, di surga itu ada tahta-tahta. Nah, Musa bertanya, itu yang tahta terbuat dari perunggu itu buat siapa?
itu buat orang yang berdosa yang mempunyai anak yang soleh. Loh, kok bisa begitu? Karena dia mengirimkan doa kepada Tuhan untuk ayahnya. Wah, mantap itu. Jadi begitu, saudara. Lanjut. Mirip ya, mirip tuh kalau apa ya, keyakinan dalam Islam dengan Judaism, karena sama-sama agama monoteis. Nah itu ya Mbak Titi ya, jadi teman-teman Kristen perlu mengkaji lagi tentang pengajaran Paulus ini yang melahirkan adanya dosa waris. Karena yang punya kitab sendiri tidak tidak seperti itu ya, para ulama-ulama mereka atau rabi-rabi mereka tuh memaknainya nggak seperti itu. Oke, Bu, Jadi menanggapi boleh. perkataan Bunda Rama mengenai dosa waris ya. Memang dosa waris itu hanya dikenal di kitab Perjanjian Lama, dan Allah pun berfirman, Dia berkata, aku akan mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku, tetapi aku akan membalaskan orang-orang yang tidak mengasihi aku, artinya orang-orang yang pembangkang, sampai pada keturunannya yang keempat. Namun di kitab Perjanjian Baru, Yesus berkata, seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, seorang bapak pun tidak akan menanggung dosa anaknya. Berarti siapa yang berbuat salah, Yesus yang ngomong itu Yeskiel, kitab Yeskiel. Aduh, jangan gitu dong. Itu yang ngomong itu kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel, bukan Perjanjian Yesus. Lama itu, Perjanjian Lama Astaga. di Perjanjian Baru ada loh. nggak Jadi ada. Ada itu kitab Yeskiel. Ya. Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Itu di perjanjian lama itu tuh. Itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama itu tuh. Perjanjian lama. Itu di perjanjian lama itu tuh. aku turun dulu ya. Ada babi suaranya, ada eho. Oke, aku turun dulu ya. Itu turun dulu baru naik. Iya, iya. Ya, only one. Silakan. Anda mau tanggapi bagaimana Iya, dengan sebelumnya ya Bang Blender, beliau ini udah berapa kali ke Komalku ya, dia nggak pandai menghujat. Itu aja informasinya. Takutnya takutnya ini kena mental dia. Ya, silakan Bang Only One, kira-kiranya ada yang mau ditanggapi dari pernyataan masalah dosa waris? Ya, silakan. Ya, kalau pandangan saya ya, Bang Singa ya, dosa waris itu kata waris itu ada maknanya Bang. Dalam arti itu memang awal muasalnya dosa itu terjadi kan dari memang dari Hilang sinyalnya Bang. Adam ya, anggar ayat. Nah, ketika Coba enggak Bang Only coba pindah tempat duduk Bang. Allah yang dilarang ya. Tes. Ya, sinyal Abang merah. Tes. Iya, lagi ya, nggak coba. enak, Mbak. Lagi nggak enak body nih handphonenya. Jadi begini, Bang. Enggak, Iya, nggak Makanya- enak body. Nanti diganti aja bodinya. Silakan Bang. Lanjut. Amin. Jadi maksud saya begini Bang Singa. Menurut pandangan saya itu dosa waris bukannya ada menyerahkan dosanya itu kepada kita, bukan. Dalam arti ketika Adam sudah melanggar, Nabi Adam sudah melanggar yang apa yang ditetapkan oleh Sang Pencipta atau dilarang oleh Sang Pencipta, makanya Adam ini kan jatuh dalam dosa, Bang. Ya kan? Upah dosa itu ya maut atau kematian. Makanya sampai sekarang ini mulai keturunan Nabi Adam sampai sekarang ini manusia itu selalu akan melakukan dosa, Bang. Pasti akan melakukan dosa, walaupun sedikit, pasti akan melakukan. Apa itu sedikit? Seperti maaf cakap, ya. Maaf cakap kita ketika kita jalan, padahal itu udah tahu kita ada sepasang suami istri, istrinya cantik, tapi kita perhatiin, cantiknya, tuh bahenol. Itu udah satu dosa buat kita, Bang, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita udah berbuat dosa. Itu yang dimaksud kita itu pastinya akan berdosa. Dan juga pastinya akan mati. Siapa di dunia ini yang kehidupannya manusia ini kekal, tidak mati-mati?
Tidak ada kan Bang? Pastinya itu semua akan mengalami kematian. Menurut saya sih seperti itu yang diartikan dari dosa waris itu Bang. Ini Jadi tetap saudara ini kurang ajar sekali. Anda mengatakan Adam jatuh dalam dosa. Tunjukkan ayatnya di mana tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, di kitab Kejadian Adam jatuh dalam dosa. Tunjukin ayatnya, jangan sembarangan. Jadi begini. Enggak, Bang tunjukin Brenda. ayatnya di mana Anda mengatakan Begini. Adam jatuh dalam dosa. Ayatnya mana? Ayatnya saya harus buka Alkitab kali. Jadi begini Bang, kita maksudnya begini Bang. Sekarang menurut pandangan Abang lah, kalau sudah ditetapkan oleh begini Bang, kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan kita langgar, kita dosa nggak nih Bang? Kira-kira menurut Abang? Dulu ayatnya, kau kan berkata Adam jatuh ke dalam dosa. Di mana ayatnya? Jadi kita bisa teredukasi. Oh, Adam jatuh ke dalam dosa. Tunjukin ayatnya. Roma 5:12. Ajaran Paulus itu. Bukan firman Tuhan. Mana ada berfirman Tuhan kepada Matius, nggak ada. Ya, tapi berfirman Tuhan kepada setan. Berfirman Tuhan setan aja ada. Bang Blender. Jadi pengertiannya yaitu tadi Adam sudah tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang ditetapkan oleh Sang Pencipta ini, ibarat sudah melanggar, sudah melawan. Nah, makanya ibarat itu artinya itu sudah ada kesalahan Bang. Di mata Allah ini udah ada kesalahan si Adam ini. Karena tidak mau mendengar apa yang diperintahkannya. Jangan kamu makan buah ini. Nah, tapi dimakan. Itu karena gini. Kita mau dengar kamu mengatakan tadi dalam pembicaraanmu, pernyataanmu, Adam jatuh ke dalam dosa. Yang kita mau itu ayatnya di mana menyatakan bahwa Adam dinyatakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa. Silakan. Jadi kita bisa belajar dari Anda. Iya. Gurunda sudah monitor. Ya, kita dengarkan. Ya, silakan. Ya, jawaban dari teman kita dulu dari pertanyaan Akhi Billy. Mana dalilnya Yesus jatuh ke dalam Adam jatuh ke dalam dosa? Karena kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Yang dikutuk itu iblis. Yang jatuh ke dalam dosa itu iblis, Bang, bukan Adam. Maka sabar saudara, saya respect. Azuma ini pintar, lihat siapa aja yang dikutuk siapa, ya? Perempuan dengan apa? Dengan susah payah. Iya. Apa? Tapi ya Adam apa? Baru tahu. Adam nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya kejar kali kamu itu ngomong di mana Adam jatuh ke dalam dosa. Baik Abang. Yang saya maksud saya katakan itu jatuh dalam dosa itu Bang. Arti dari dosa itu Bang, kematian Bang. Upah dari dosa itu adalah maut. Dan maut itu adalah kematian. Makanya Adam yang tadinya hidup kekal di Taman Eden oleh Allah bersama Allah nih, bersama-sama dengan Allah, tapi karena berbuat kesalahan, tetap memang Allah memberkati. Tetap karena ketika Adam sudah mengetahui dirinya telanjang itu, Allah pun sudah sangat memberkati juga, memberikan penutup pada aurat-aurat tubuhnya. Itu jelas. Tapi yang dilakukan Adam ini kan ada konsekuensinya, yaitu kematian. Oke, yaitu kematian, Bang, kematian. Dosa ini adalah maut, dengan dosa apa? maut. Bagaimana? Iya, ditutupi kemaluannya kau bilang. Ditutupi dengan apa itu? Aurat, ditutupnya aurat itu. Ditutupi Tuhan dengan apa? Ya, dengan kulit binatang apa? Kulit hewan lah, Ya, hewan apa? Ya, kalau untuk kulit binatangnya sih spesifikasinya kayak kurang begitu jelas ya. Entah itu rusa kah, entah itu. Tadi Anda mengatakan Adam jatuh dalam dosa, ayatnya saya kejar. Ada atau tidak? Kalau nggak ada ya udah, kelar. Ada nggak ayatnya? Iya, pengertian dari dosa itu Bang adalah kematian Bang. Iya, paham. Yang saya kejar tuh makanya Adam yang tadinya ayatnya ini ada Bang, nggak? Adam yang tadinya mendapat kehidupan kekal ya di Taman Eden ini ternyata melakukan melanggaran. Ada dalam adab hidup pasti ada apa hidupnya itu pasti ada gitu hidupnya itu loh Bang. Iya. Tapi kamu
Saya bilangin kamu mau kurang aja. demikian. Menyalahkan Itu semua loh, Pak. dosa kepada Sekian Adam, dari katakan kepada Adam. Kalau kayak hitung, Adam cuma melanggar satu kesalahan saja, kamu pasti lebih dari 5.000 kesalahan. Siapa yang lebih soleh, Adam atau kamu? Jangan begitu kamu ngomong. Ayat aja nggak ada Adam jatuh dalam dosa. Ya, minta kursi satu ya, di sini ada pengikut jalan lurus di bawah. Justru Bang Billy yang dikutuk di situ ular dan tanah, bukan Adam yang dikutuk. Iya, makanya saya katakan kalau ada penebusan dosa di atas tiang salib, maka dosa yang ditebus itu bukan dosanya Adam, tapi dosanya iblis. Jadi berkat kematian Yesus di atas tiang salib, kalau memang dia untuk nembus dosa, maka iblis sekarang sudah ada dosanya lagi, karena sudah ditebus di atas tiang salib. Makanya iblis ikut berpartisipasi di dalam menyerahkan Yesus. Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Mungkin kalau Kristen mengatakan bahwa dosa yang harus ditebus di atas tiang salib, maka dosa yang ditebus itu bukan dosanya Adam, tapi dosanya iblis. Maka sekarang dengan adanya penyaliban, iblis sudah merdeka dari dosa. Bagaimana mungkin Adam kemudian bisa dikatakan mengakibatkan dosa? Sementara dia tidak pernah melakukan kemudian dosa dalam arti kata membangkang terhadap perintah Tuhan. Berbeda dengan iblis. Iblis memang yang minta untuk membangkang. Nah, kalau saudara mengatakan dia diciptakan, Adam diciptakan kemudian untuk kekal di Eden, itu keliru besar. Adam dicipta bukan di Eden tujuannya. Adam dicipta untuk di bumi. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Sebelum manusia menciptakan Nabi Adam, dirancang lebih dulu untuk di mana? Untuk di bumi. Berarti Adam dicipta untuk mati. Karena bumi ini adalah alam fana, alam yang menuju kepada ketiadaan, kebinasaan. Bang Juma, selamat pagi. Ketemu lagi teman saya. Apa kabar? Baik, seperti biasa. Gimana? Bini masih 3, belum tambah lagi? Belum. Masih 3? Kasih. Aduh, tambah lagi lah. Iya lah. Kristen Syariat Bang Juma, Kristen Syariat Bang. Kabar lah. Jadi begitu Bung ya. Jadi kalau ada pun penyaliban penebusan dosa, ya dosanya iblis dong yang ditebus. Karena yang bersalah di sini adalah iblis. Begitu saudara. Adam itu diberkati loh, keturunannya diberkati semua. Kecuali Paulus yang mengajarkan dalam Roma 5 nomor 12 itu. Karena Adam sehingga dosa masuk ke dalam bumi. Gara-gara Adam. Padahal nggak ada cerita-cerita itu dalam kitabnya saudara kita Yahudi, nggak ada. Di Al-Quran juga nggak ada. Ya, kenapa dosa waris ini dijadikan sebagai konsep? Karena dosa waris ini nanti endingnya ada penebus. Yang mau dijual di sini sebenarnya adalah Yesus, penyaliban. Tidak ada dosa waris. Tadi Mbak Ted membawa data di dalam kitab Keluaran 24 sampai nomor 5 tuh. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau ada di bumi atau yang ada di atas air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Dari orang-orang yang membenci. Siapa yang membenci Tuhan? Adam membenci Tuhan? Tidak. Yang membenci Tuhan itu, yang Tuhan mengajarkan kemudian dirinya esa, menggantinya menjadi 3, itu benci. Yang Tuhan mengatakan bahwa hukum-hukumnya adalah hidup, dikatakan justru malah kutuk. Itu benci. Yang Tuhan mengajarkan kepada Nabi Abraham untuk sunat, bertauhid satu Tuhan, berkurban hewan, dirubah semua ajarannya. Itu benci. Kepada mereka lah. Kemudian Tuhan membutakan hati, pikiran, dan juga matanya. Ini jelas dalil ini. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari. Nah, wallahu alam apakah ini betul terjemahannya atau salah. Kita kembalikan kepada Akhi Billy. Dikatakan dari orang-orang yang membenci aku.
Jadi orang yang membenci Allah, orang yang membenci Tuhan, dia akan mengalami kutukan sampai keturunan keempat. Begitu saudara-saudara. Nah sekarang siapa yang membenci Tuhan? Antara tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi. Siapa yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini? Kira-kira. Yang mengatakan Tuhannya datang menjadi manusia, setelah menjadi manusia ditumbuk lagi dia, dibunuh lagi di atas tiang salib. Tak ada habis-habisnya. Kebencian kalian kepada pencipta kita itu tak ada habis-habisnya. Kau jadikan dia dari manusia, begitu jadi manusia kau tumbuk pula, kau ludahi, kau tonjok. Entah berantah apa kau lakukan terhadap Tuhan. Karena kebencian kalian. Kenapa kalian benci? Karena ada hal yang ingin kalian junjung, yang kalian sembah. Apa itu? Iblis. Nah sekarang, kok bisa gitu Bang Suma? Ya, mari kita tangkar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tuhan atau setan? Kalau Tuhan, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama menginginkan membunuh terhadap orang yang benar, orang yang suci? Mana dalilnya? Bukankah yang di dalam perjanjian lama yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk, orang yang makan suap, orang yang fasik, pengkhianat? Bukankah itu? Nah sementara menurut kalian Yesus orang suci, hamba suci. Kenapa kalian menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar? Sementara Tuhan tak mau. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci bagi Tuhan, justru kalian jadikan sebagai simbol keselamatan? Jadi saya bingung, kalian ini sebenarnya manusia atau setan? Hanya setan yang benci kepada kebenaran. Hanya setan yang benci kepada orang yang benar. Tuhan sudah mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Nah kalian mau? Coba, kalau Kristen hadir pada saat penyaliban, kira-kira Kristen berdiri di kubu mana? Kalau berdiri di kubu jangan bunuh Yesus, lalu yang menebus dosa kalian siapa? Kalau berdiri di kubu bunuhlah Yesus, berarti Anda dengan setan bedanya apa? Ya. Jadi murni ajaran tebus dosa, dosa warisan itu hanya akal-akalan untuk dijual ke Romawi dan Yunani. Itu aja. Silakan yang lain. Allah. Betul sekali. Assalamualaikum. Only one. Tanggapi Bang Only. Pengikut jalan silakan. Oke. Jadi kalau menurut pandangan saya, penyaliban itu memang sudah kehendak Allah kita ini. Makanya dia menurunkan firman-Nya dan akan menjadi firman-Nya itu dijadikan daging, yaitu manusia. Itu untuk mengabarkan kerajaan Allah, Bang. Bahkan mungkin Allah Bapa Sang Sumber ini ingin menyatakan bahwasanya aku ada, aku hidup, dan akulah yang layak disembah. Itu jelas ketika firman-Nya itu dijadikan daging atau manusia dan mengabarkan semua. Tapi firman ini karena berasal dari Allah, firman ini yang menjadi manusia ini mempunyai atau memiliki kekuasaan juga sama seperti Allah Bapa ini, sumber ini. Jadi ini memang harus terjadi. Bila mana ini tidak terjadi, ini semua manusia akan binasa, Bang. Akan binasa, melainkan tidak mendapat kehidupan kekal. Bila tidak mempercayai bahwasanya ini Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang memang berasal dari Allah, kita akan binasa, Bang. Kita akan binasa. Tapi kalau kita sudah mempercayai bahwasanya iya, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat saya, walaupun saya melakukan dosa dan saya memohon ampun dengan berdoa dalam roh dan kebenaran, saya akan diampuni. Nah, dosa itu pun akan hilang yang saya lakukan itu karena saya dengan sungguh-sungguh mohon ampun. Itu akan terhapusi. Tapi bila mana tidak ada penyalipan atau penebusan, walaupun kita jungkil balik, nangis darah, mohon ampun, tetap akan tidak bisa. Karena apa?
Karena itulah penyalipan itu, Tuhan Yesus Kristus mendamaikan antara manusia dan Sang Pencipta ini agar bisa dekat, lebih dekat lagi. Seperti itu makna dari penyalipan ini, penebusan dosa ini. Begitu Bang Juma. Oke, mohon izin yang lain. Jadi gini saudara, penyaliban itu memang harus terjadi. Memang terjadi. Al-Quran juga mengaku itu. Penyaliban itu terjadi. Secara histori juga di dalam Bible saudara, ya terjadi penyaliban itu. Memang mutlak harus terjadi. Permasalahannya yang disalib ini siapa? Itu dulu. Mari kita tanya kepada Yesus. Kita tanya kemudian kepada Bible. Coba kita lihat. Sabar-sabar. Saya ada telepon masuk ya Bang. Mohon maaf ya Bang. Iya, habis itu masuk lagi Bang ya. Nah, coba kita lihat. Ini kitab saudara kan? Anda percaya Bible itu firman Tuhan menurut iman saudara, saudara-saudara Kristen. Kita lihat dalam Lukas 22 nomor 22. Apa yang tertulis di sana? Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi kepergian Yesus itu memang akan pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi celakalah oleh orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi Yesus itu memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian dikatakan dalam Lukas, di dalam Matius 26, nomor 24, itu juga dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Nah, sekarang permasalahannya apa yang sudah tertulis tentang Yesus? Yang sudah tertulis tentang Yesus itu apa? Kalau Anda percaya kemudian dan membawa kitabnya saudara kita Yahudi, ya, mau tidak mau, kalian harus mengambil kitab itu sebagai acuan. Belum lagi Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, bahwa Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata kepada mereka, ini ucapan Yesus. Yang aneh kalau kalian tidak percaya ucapan Yesus. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1. Dan kitab para nabi-nabi, 2. Dan kitab Mazmur, 3. Ini kata Yesus. Ada nggak tertulis di dalam pengakuan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 ini? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Roma. Ada yang tertulis tentang aku yang tertulis dalam kitab Filipi. Tertulis tentang aku dalam kitab Galatia. Tertulis tentang aku dalam kitab Lukas, Markus. Ada. Yesus mengatakan kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam 3 kitab ini. Nah, mari kita lihat dalam kitab Taurat tentang Yesus. Lukas, jadinya Lukas. Keluaran 23 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Ini kalau Anda memaksakan bahwa harus Yesus, kita lihat dalam kitab. Kita pinjam kitabnya saudara kita. Kita baca kemudian dari ayat 7 sampai ayat 8. Pinjam dulu. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus maju di persidangan untuk menetapkan dia benar atau dia salah. Ternyata hasil persidangan di dalam Matius 27, 26, Yesus tak sedikit pun ditemukan kesalahan. Sedangkan saudara-saudara mengimani Yesus ini adalah anak Tuhan yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 24, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Kalau suci berarti dia tak ada salah. Kalau dia tak ada salah berarti dia tak boleh dibunuh. Berarti Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam hukum Torah. Apa itu? Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah, orang yang benar, jangan kau bunuh sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang kan masalahnya begini. Kematian Yesus itu untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah. Sementara dalil dalam Keluaran 23 nomor 7, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada penebusan dosa, orang-orang yang punya dosa ditebus dengan mengorbankan orang yang benar. Kecuali dalil yang ada di dalam Keluaran 23 ini dibalik.
haruslah kau dekatkan dirimu kepada kedustaan. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Itu kalau dibalik datanya. Tapi kan tidak. Tuhan mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Berarti Anda harus meninggalkan diri Anda dari ajaran Paulus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Makanya dalam Matius 19, Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh." Yesus selalu mengatakan itu, jangan kau membunuh. Nah, sekarang Yesus mengatakan lagi, setelah Taurat kita temukan ternyata Yesus tidak boleh dibunuh, Yesus juga mengatakan, dan kitab nabi-nabi. Kalau berbicara mengenai kitab nabi-nabi, coba kita lihat di dalam Amsal tadi. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Berarti Yesus tak boleh dibunuh. Jangan dibunuh Yesus itu. Lalu kemudian apalagi kata Yesus, harus tergenapi juga apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Ini tentang kepergianku. Inilah perkataan-perkataan Yesus. Di Mazmur 91. Di situ Yesus hanya melihat orang fasik menggantikan dirinya. Pada saat dia disalib, apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Matius 4 nomor 6. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, benarkah kau itu adalah anak Elohim, anak Tuhan? Kalau kau benar anak Tuhan, silakan kau jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis ini tahu, kalau Yesus ini adalah anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan Yesus itu kena musibah. Untuk membuktikan Yesus ini anak Tuhan, coba buang dirimu. Karena kalau kau anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat. Ternyata betul. Di Mazmur 91, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya malaikat dikirim oleh Tuhan untuk menatang tangan anaknya. Malaikat ke tangannya. Nih, dia mengatakan begini, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ucapan iblis. Ini ucapan Tuhan, diulang iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Yesus, jika kamu adalah anak Tuhan, buang dirimu. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi pengakuan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, tertulis tentang dia di Taurat, tertulis tentang dia di kitab para nabi, tertulis tentang dia di dalam Mazmur. Betul, Yesus haram hukumnya dibunuh. Seperti itu saudara. Karena Yesus mengatakan, memang aku harus pergi. Di Kisah Para Rasul, Yesus berkata, memang aku harus pergi. Seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celaka orang yang olehnya diserahkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, 1 menit lagi. Kalau penyaliban itu memang terjadi, lalu siapa yang disalib? Nah, kita lihat. Kita ambil dari ucapan Paulus. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat, sebab ada tertulis, celakalah terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, sekarang ada tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22-23. Coba kita baca di situ. Apabila ada manusia yang dihukum Tuhan yang selaras dengan hukuman mati, lalu dihukum terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman sehingga menyentuh tanah yang sudah tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepada nenek moyangmu. Nah, begitu. Ternyata yang tertulis ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dosanya seimbang, setara dengan hukuman mati. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Yesus punya dosa? Apakah Yesus ini dikutuk oleh Tuhan? Apa sebabnya Yesus dikutuk? Tidak ada sebabnya. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Amsal 21 nomor 18, orang jujur diselamatkan.
Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah sekarang permasalahannya siapa yang fasik? Ternyata fasik itu adalah Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, ketika Amsal 21:18 mengatakan orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur, permasalahannya sekarang adalah siapa yang fasik di antara Yesus dan Yudas? Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Yang fasik, yang pengkhianat, yang makan suap, itulah dia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Makanya di dalam Mazmur 91 nomor 8, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Apa yang dikatakan? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Fasik, Amsal 17:23 adalah orang yang makan suap. Berarti Yesus terangkat ke langit, dia hanya menonton Yudas yang disalib. Mazmur 91 nomor 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diangkat. Lalu dia menonton orang fasik yang disalibkan, yaitu pemakan suap. Makanya Al-Quran mengatakan, wa makaru, wa makarallahu, wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir pada masa itu membuat kemudian makar tipu daya, supaya Yesus disalibkan. Tetapi Allah membalas kemudian tipu daya mereka, dengan yang disalib itu justru adalah orang yang fasik, yang berusaha untuk menyalibkan Yesus. Yang berusaha menyalibkan itulah yang disalibkan. Nah, silakan Anda simpulkan siapa yang terkutuk, siapa yang fasik, siapa yang makan suap, siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas. Itulah jawabannya. Monggo. Silakan Mbak Only Itu. atau Bunda Ted. Silakan. Itu monitor. Itu Bu Rasmi, monitor Bu Rasmi. Only one udah tuh, coba cek. Only one. Oh ya, Bu Rasmi. Oke. Ya, sedikit ya teman-teman ya. Jadi konsep penyaliban ini sangat bertolak belakang dari kronologi kejadian menurut Bible. Ya, salah satunya tanpa adanya iblis maka Yesus tidak akan tertangkap. Lukas 2:23. Masuklah iblis ke dalam Yudas di saat Yesus ingin dicari tentara Romawi, kemudian menghasut. Artinya apa? Penyaliban itu adalah untuk menembus dosa, tetapi berawal dari iblis. Kan bertolak belakang. Ketika Yesus ditangkap dan disalib, apalagi kerja iblis? Sedangkan iblis itu menggoda manusia. Ini sangat bertolak belakang sebenarnya. Seharusnya iblis itu justru mencegah jangan sampai Yesus ditangkap. Betul. Seharusnya mencegah iblis jangan ditangkap. Ini yang paling mendasar. Kemudian penyaliban itu pun juga sudah dibantahkan oleh Petrus. Bahkan di Matius 27:24, Pilatus cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Aku tidak bertanggung jawab. Siapa yang menghendaki? Imam Yahudi. Bagaimana mungkin seorang ibu melihat anaknya disiksa? Kita aja melihat anak kita aja tersiksa, kita nggak tahan. Tapi ibunya melihat anaknya diludahi, dipukulin. Bagaimana penderitaan seorang ibu itu? Bagaimana? Dan itu semua sudah dibantahkan oleh Petrus. Kisah Para Rasul 2:1-47. Ketika mereka meyakini penyaliban itu, kemudian Petrus datang dan bangkit ke Pentakosta. Apa kata Petrus? Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, yang telah kamu serahkan dan telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dengan dia melepaskan dari sengsara maut. Membangkitkan. Artinya apa? Dia mengalami sengsara maut. Diludahi, dipukuli. Itu sengsara maut loh. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin. Dan ini dikorelasi kepada surat An-Nisa. Mereka dalam keraguan. Bahwasannya sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan itu. Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka bunuh orang yang diserupakan. Di akhir khotbah Petrus saat itu, orang-orang Yerusalem tercengang dengan perkataan Petrus. Lalu mereka berkata,
Jadi apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Telah melakukan kesalahan. Kalau memang benar-benar Tuhan, memujilah atas nama Tuhan. Tapi apa? Disuruh bertobat. Karena mereka mempercayai penyaliban itu. Akhirnya apa? Banyak yang percaya dengan Petrus saat itu. Ada 3.000 orang. Kemudian Petrus berkeliling lagi ke Serambi Salomo, Kisah para Rasul 3. Keliling. Di saat di depan bait Allah. Ada seorang pengemis meminta sedekah. Kemudian Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh dengan sekejap. Mereka kan selalu bertanya, siapa ini? Siapa yang bisa memberikan mukjizat? Mereka bertanya-tanya. Lalu mereka tercengang melihat Petrus. Apa kata Petrus? Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Diperkuat lagi, Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Nyambung tadi ke Matius. Ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jelas di sini. Oke, Bang. Sejak saat itu. Biar dulu, oke Bang, biar ditanggapi dulu teman-teman Kristen. Silakan. Only atau Bunda Ted, atau Rasmi. Halo? Ya, silakan ditanggapi itu Teti, Bang Only atau Bu Rasmi, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi saya dengar dosa ahli waris ya. Dosa ahli waris ada itu tertulis di Kejadian 3. Mana ada dosa ahli waris, dosa waris. Ahli waris. Iya, dosa waris. Iya. Itu tertulis di Kejadian 3 ayat mulai dari ayat 13 sampai 19 ya. Di situ dikatakan ayat 13. Di sini ceritanya Hawa sudah memakan buah larangan itu ya. Dan Allah datang gitu. Allah datang menjumpai Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, berarti ini kutukan untuk ular ya, berjalan dengan perutnya ya, dan debu tanah makanannya seumur hidupnya. Itu kutukan untuk ular. Dan untuk perempuan itu atau untuk Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu. Ini kutukan untuk perempuan ya. Susah payah. Birahi bukan berani. Enggak, Bu. Ini birahi bukan berani. Iya, ya kutukan untuk perempuan, susah payah waktu mengandung sangat banyak ya, dan kesakitan waktu melahirkan, itulah kutuk untuk perempuan ya, dan dia akan berahi kepada suaminya gitu ya. Itu kutukan untuk perempuan ya. Lalu untuk Adam ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu maksudnya di sini Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Bu, yang tanggapi yang dipaparkan tadi di Runda, Bang Zuma, nggak nyambung itu yang kau bahas. Tanggapi Kenapa nggak nyambung? Itu loh. Awalnya tadi itu mulai dari dosa waris dia. Kan saya ingat dia ngomong apa dari tadi. Oke lah. Ya, silakan ditambahkan Bang Only atau Ito Teti. Sepertinya Bu Rasmi belum habis ininya takjil tadi. Silakan. Maksudnya begini ya, teman-teman Kristen, mohon ditanggapin apa yang kami sampaikan gitu loh. Ditanggapin.
Itu loh, Ya biar itu dapat tadi poinnya. dia bilang, tadi kan dia bilang nggak ada dosa waris, kan kata dia. Saya bilang ini Konsep ada penyalipan dosa ini, waris. konsep penyalipan ini apa yang disampaikan? Menurut Anda gimana gitu loh? Itu loh. Bunda Teti aja, Bunda Teti bagus kalau Ya, dia. silakan itu Teti, silakan Bu Rasmi lagi ini, lagi galau kayaknya. Silakan itu. Kalian itu nggak nangkap ya otak kalian dari tadi. Ya diam dulu. Dia susah payah susun napas kok dibilang udah nangkep. Bang Juma, Bu Rasmi, Iya, silakan. Allah tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa loh. Yang dikutuk hanya ular, tetapi Allah berkata, karena engkau, maka titik-titik. Jadi sebab dan akibat itu konsekuensi, bukan kutukan begitu. Akibat kita berbuat salah, pelanggaran, Tuhan kasih hukuman, bukan kutukan. Beda. Itu aja. Ini Silakan toh, Bang Juma. gini toh, biar paham Iya. toh. Tadi Bang Juma menyatakan tentang penyalipan itu bukan Yesus yang disalib, dan juga saya menyatakan tentang penyalipan itu kronologi. Artinya apa? Ketika kalian tidak bisa membantah tentang apa yang kami narasikan, berarti benar yang apa yang kami katakan gitu loh. Makanya dibantah. Iya. Bang, sebenarnya Tanggapi. iya, sebenarnya tentang penyalipan itu akan terjadi, ya itu sudah dinubuatkan. Tetapi bukan karena Yesus itu orang jahat atau orang berdosa, tetapi karena kehadirannya yang tidak bisa diterima oleh dunia, begitu. Jadi memang itu akan terlaksana terjadi. Cuman ya aku juga pernah dengar ya bahwa di Al-Quran dicatat bahwa karena Yesus itu bisa berubah wajahnya maka digantikan oleh Yudas begitu. Nah untuk hal ini ya aku nggak tahu lah, gitu Bang. Iya, baik. Gini. Ketika ini harus coba kita pakai kita tenangkan diri dulu kita tenangkan dulu diri kita nih, khususnya Kristen nih ya. Kita lihat di dalam Matius 12 nih. Ini menarik sekali sebenarnya kalau teman-teman ingin jujur untuk mengakui aspek kebenaran yang ada di dalam agama saudara. Kalau kita lihat dalam Matius 12 nomor 38, coba Anda renungkan di situ. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat," coba, "angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekarang yang mengimani tanda ini siapa? Yahudi, Islam, atau Kristen? Kristen, Bang. Nah, Kristen. Kristen ini masuk ke kategori angkatan apa? Menurut Yesus? Bukan, jadi yang dikatakan di sini Bang, Ya. bahwa pertanda, bukan berarti yang dimaksud di sini orang yang mengimani pertanda itu orang yang ini itu bukan Bang, tetapi kejadian yang terjadi pada Yunus 3 hari di dalam perut ikan, demikian juga yang terjadi pada Yesus 3 hari di perut bumi. Iya, ini tanda untuk siapa? Harus jujur akui, ini tanda untuk siapa? Yahudi tidak menerima tanda ini. Ahli Taurat dan orang Farisi, Bang Juma. Nah, orang Kristen masuk gak? Jadi gini Bang Juma, jadi kan ahli Taurat itu menuntut. Iya, tahu. Ahli Taurat, orang Farisi yang ada pada saat itu menuntut satu tanda kepada Yesus. Kata Yesus apa? Angkatan jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam
perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah sekarang permasalahannya adalah tanda ini siapa yang mengimani? Yang mengimani. Ini kan kejadiannya kan dicatat di Alkitab, Bang, di kitab para nabi. Makanya pertanyaan saya, saudariku, ini tanda diimani oleh siapa? Karena orang Farisi pada saat menerima tanda ini, dialah yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya sederhana. Ini tanda diimani oleh siapa? Tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat ini selain tanda Yunus. Sekarang yang beriman kepada tanda Yunus ini siapa? Sekarang gini, coba Abang Juma memainkan peran ini, memainkan peran ayat 38. Oke. Apa kira-kira yang ada dalam hati Oke, Abang? saya datang nih. Saya datang kepada Yesus nih. Saya tentu angkatan jahat kan? Siapa itu yang menolak Yesus? Oke, saya datang kepada Yesus. Abang sebagai Yesus, Bang. Abang sebagai Yesus di sini perannya. Saya enggak mau jadi Yesus. Saya sebagai orang Farisi. Iya. Maaf Bang Juma. Silakan. Potong Bang Juma. Jadi begini Bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus Kristus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tapi jawabnya, ini jawab Tuhan Yesus ya, kepada mereka, angkatan. Berarti arti dari angkatan itu Bang, itu satu kelompok. Dan inilah kelompok ahli Taurat dan orang Farisi ini. Angkatan. Ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini maksudnya ditunjukkan kepada ahli Taurat, Farisi. Orang Farisi. Itu dia dalam mungkin hitungannya mungkin orang 25 orang atau 30 orang lah gitu Bang. Dan ada Tuhan Yesus Kristus mengatakan angkatan ini bukannya semua, bukan angkatan orang ini. Iya, jadi, terus menunjukkan bahwasanya ini satu kelompok dan angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke. Nah, itu tanda untuk siapa Bang? Tanda untuk angkatan yaitu satu kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Yang melanjutkan tipikal Farisi dan ahli Taurat ini siapa? Paulus. Iya, itu fakta itu. Coba kita lihat dalam Matius 23 nomor 15. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu. Dan sesudah mereka bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Baca nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jedor. Sekarang pertanyaannya nih. Orang Farisi mana yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai Roma, mendirikan sebuah agama? Ingat Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia penyakit sampar. Paulus dari toko sekte Nasarion atau Kristen. Siapa orang Farisi? Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Aku dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Siapa yang menjadi Kristen pertama kali? Dan siapa yang mengirim 14 surat kepada non-Yahudi? Siapa yang mengaku dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17. Aku adalah rasul yang diutus kepada non-Yahudi. Siapa tuh? Orang Farisi keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mengajarkan kemudian sebuah agama. Dan agama ini menjadikan Yesus bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut. Padahal kata Yesus, yang kamu imani itu bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Mata orientasi
Jadi Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali tanda Yunus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga dan seterusnya, coba Anda teliti lagi dalilnya di situ. Demikian juga anak manusia. Pertanyaan saya, Yudas ini anak ayam atau anak manusia? Manusia, Bang. Anak manusia. Nah sekarang, mohon izin nih kepada forum. Izinkan saya kemudian mengurai. Di dalam Markus 14, kita lihat. Markus 14 ini kejadian. Kita runut dari Yohanes 18, kemudian bagaimana kemudian Yudas bersama orang tentara Romawi kemudian menangkap Yesus. Nah, kita lihat di dalam Markus 14, nomor 50. Kita ulangi dari nomor 50. Apa yang terjadi? Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Dia ini siapa? Dan melarikan diri. Jadi semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Meninggalkan dia dan melarikan diri. Siapa dia di sini? Pada saat Yesus kemudian, pada saat ada oknum kemudian yang sudah ditangkap, kan 13 orang tuh. 12 muridnya dengan Yesus. Berarti kan 13. Yesus dan ke-12 murid. Diceritakan dalam Markus 14:50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, data nomor 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Loh, kok aneh? Bukankah yang ingin ditangkap cuma seorang? Yaitu Yesus doang. Sudah ditangkap. Ketika ada penangkapan terjadi, ke-11 muridnya lari. Yudas tak mungkin lari. Yudas bagian daripada mereka, sang penangkap. Yudas ada di situ. Berarti 11 murid telah lari. Tetapi ketika ada penangkapan, masih ada satu oknum di belakang yang ditangkap menggunakan kain lenan. Ingin ditangkap lagi. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang? 1 apa 2? Kan sudah ada ditangkap 1. Terus kenapa lagi dia mau pakai kain lenan kek? Dia mau pakai baju daster kek? Urusannya sudah ada yang ditangkap. Kenapa yang menggunakan kain lenan ini masih juga mau ditangkap? Sementara murid-murid yang 11 sudah lari. Sudah ada ditangkap 1. Tapi ada muncul kemudian tokoh aneh, misterius. Menggunakan kain lenan. Dan ingin juga ditangkap oleh mereka. Kenapa mereka ingin menangkap yang menggunakan kain lenan? Karena sejatinya tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Makanya Yudas mengatakan, yang kucium itulah yang kamu tangkap. Nah, nomor 52. Tetapi ia melepaskan kain lenan darinya dan lari kemudian dengan keadaan telanjang. Jadi kronologisnya adalah, ada 13 orang bersama dengan Yudas, bersama dengan Yesus. Yudas sudah berpihak, berarti tinggal 12. 11 lari. Berarti tinggal 1. Nah, kenapa masih ada 2 oknum di situ? Ada yang ditangkap, ada juga yang berlari. Ternyata di dalam Yohanes 13 nomor 4, setelah kemudian mendekati perjamuan kudus, perjamuan terakhir, di data Yohanes 13 nomor 4, di situ ada oknum yang dituliskan begini. Lalu bangunlah dia dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Pertanyaannya, siapa yang melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan ini? Ternyata Yesus Kristus. Berarti yang lari melepaskan kain lenan tadi, lolos dari penangkapan adalah Jawab. Only, jawab, Bunda Ted. Itu Adalah itu only one. Saya mendengar saya mendengar dan terpesona begitu. Bang, itu di mana, Bang? Terkesima bukan terpesona. Terpesona mendengarkan Bang Juma. Bang, aku mau baca secara detail. Di mana itu tadi? Di Yohanes 13 nomor 4, Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52.
Markusnya coba, Markus 14 Iya, ayat 50 sampai 52. Markus 14. Ada. Kalau bisa mundur lagi ke data nomor 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan buntung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi itu. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, berarti apa yang tertulis dalam kitab suci? Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Maka apa yang terjadi? Penangkapan terhadap pengkhianat. Lalu Yesus yang datang di belakangnya menggunakan kain lenan, lolos melarikan diri. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Fatalaqa, diangkat dia. Diangkat, diselamatkan. Bang, aku baca dulu ya. Silakan. Ayat 50 sampai ayat berapa tadi? 52. Oke, pelan-pelan aku baca ya. Siap. Yang di atas, dengarkan baik-baik. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus. Dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia atau Yesus.